Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majini Malyakin. Saya adalah santri dari Pondok Pesantren Syamsul Islam Bumiayu. Saya akan menjelaskan tentang kitab Syarah Hikam, yang kitabnya itu menerangkan tentang ida arota ang ta'rifa qadrutuka indahu fangduru fima da yukimuka. Yang artinya itu apabila kamu ingin mengetahui derajatmu di sisi Allah, maka lihatlah kamu di mana ditempatkan oleh Allah. Hal anta minal maqbulina su'ada au min mardudina ashkara. Apakah kamu tergolong orang yang diterima amalnya yang bahagia, atau tergolong orang-orang yang amalnya tertolak serta merugi? Jadi ketika kamu ingin mengetahui derajatmu di sisi Allah, apakah derajatmu itu dekat dengan Allah, ataukah jauh atau banyak hijabnya dengan Allah, maka lihatlah kamu itu berada di lingkungan yang baik atau buruk. Atau di sini disebutkan kamu tergolong orang yang diterima amalnya atau amalnya yang tertolak. Dan maka lihatlah apa-apa yang kamu kerjakan, termasuk amal taat atau kebalikannya. Jadi ketika kamu ingin juga mengetahui derajatmu di sisi Allah, juga kamu harus melihat amal-amal saja yang apa-apa yang kalian kerjakan, baik itu terima amal yang taat ataupun amal yang buruk. Itu salah satu gambaran derajatmu di sisi Allah. Barang siapa yang digolongkan menjadi ahli kebahagiaan dan yang diterima amalnya, maka Allah akan memperlakukannya ke dalam apa-apa yang Allah ridhoi. Nah, jadi ketika kamu itu ditempatkan derajatnya itu seseorang yang amalnya diterima, maka Allah itu akan memperlakukanmu ke dalam apa-apa yang Allah ridhoi. Jadi kamu akan diberi kekuatan atau diberi diberi jalan ke dalam kebenaran atau kebaikan. Seperti di dalam hadis juga, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka akan dipahamkanlah ilmu agama. Jadi ini juga ada sakut pautnya, yaitu ketika kamu termasuk yang amalnya diterima, maka Allah akan memberikan tempat kepadamu sesuatu pekerjaan-pekerjaan yang diridhoi oleh Allah, yang berupa macam-macam ketaatan, berupa macam-macam kegiatan kebajikan-kebajikan, bukan dalam keburukan. Kebalikannya, barang siapa yang Allah digolongkan menjadi ahli kerugian, maka Allah akan memperlakukannya ke dalam amal-amal yang Allah murkai. Nah, jadi ketika kamu digolongkan ke dalam orang yang amal-amalnya itu ditolak, maka Allah akan memberikan jalan kepadamu ke dalam sesuatu yang Allah murkai. Jadi kamu akan diberi kekuatan untuk bermaksiat. Kebalikannya, dengan ketika engkau dikehendaki baik oleh Allah, maka kamu akan diberikan jalan berupa kebajikan-kebajikan yang berupa macam-macam pembangkangan. Pembangkangan di sini yaitu berupa banyak-banyak kemaksiatan lah, dan ini dinisbatkan kepada orang umum. Nah, disamakan dengan derajatnya orang-orang yang umum. Sedangkan untuk orang-orang khusus, maka pertanyaannya, apabila kamu ingin mengetahui derajatmu di sisi Allah, dalam artian apakah kamu tergolong orang-orang yang diterima amalnya atau tidak, maka lihatlah apa yang kamu kerjakan. Nah, kebalikannya untuk orang-orang yang khos atau orang yang khusus atau orang yang ma'rifat, itu ketika kamu ingin melihat derajatmu, maka lihatlah perlakuanmu. Jadi perlakuanmu itu menggambarkan derajatmu. Beda dengan orang-orang yang umum, yang dinisbatkan kepada orang umum, yaitu yang tadi
pasrah. Dalam artian pasrah, kamu itu ditempatkan dalam suatu ditempatkan dalam suatu kebaikan atau keburukan, tetapi kamu tidak ada girohnya atau tidak ada semangatnya untuk meraih derajat yang tidak ada hijabnya dengan Allah. Artinya, sesuatu tersebut mengantarkan hatimu untuk menemukan keagungan Allah dan kemuliaannya. Nah, jadi untuk makom-makom yang khos atau makom-makom yang terkhusus itu mendorong kita untuk menemukan atau mencari keagungan Allah dan kemuliaannya. Jadi kita itu ada hirohnya atau ada semangatnya untuk bertakarub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa ingin mengetahui derajatnya di sisi Allah, maka ketahuilah derajat Allah dalam hatinya. Jadi ketika kita ingin mengetahui derajat kita di hadapan Allah, maka kita lihat sendirilah seberapa tinggi derajat Allah di hati kita, seberapa takut kita kepada Allah di dalam hati kita. Baik itu kita dalam keadaan diberi kebahagiaan atau diberi kesusahan, apakah kita merasa selalu bertakarub ilallah atau justru sebaliknya menjauhi Allah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.